Halo Young Leaders, di video kali ini kami dari tim Global Youth Action akan mereview soal seleksi tahap 1 Youth Exchange Program South Korea. Karena banyak pertanyaan dari Young Leaders mengenai bagaimana bentuk soal pada seleksi tahap 1 nanti, di sini kami akan membantu untuk menjelaskan bentuk soal yang akan kalian dapatkan beserta pembahasannya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari Global Youth Action. Dalam seleksi tahap 1, berisi tentang tes tertulis yang berupa soal pilihan ganda dan essay yang dilakukan secara online. Adapun soal yang diberikan adalah sebanyak 135 soal dalam bentuk pilihan ganda dan essay yang berisikan materi tentang yang pertama, pengetahuan internasional dan Sustainable Development Goals dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal. Yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dan Korea Selatan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal. Yang ketiga yaitu tes psikotes yang meliputi persamaan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim, padanan hubungan yang paling serupa, analogi, pemahaman wacana, dan tes numerik dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal. Yang terakhir yaitu tes kepribadian meliputi penjelasan tentang seberapa jauh kamu mengenal diri sendiri dan pengetahuan tentang program. Dalam tes ini berbentuk esai dan sebanyak 5 soal. Langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Bentuk soal yang pertama yaitu tentang pengetahuan internasional dan Sustainable Development Goals. Nomor 1. Pada tahun 2001, gedung World Trade Center atau WTC telah ditabrak dan diledakkan oleh pesawat terbang. Dengan kejadian tersebut, Amerika Serikat bahkan menuduh bahwa dalang dari tindakan kejahatan tersebut adalah kelompok Islam garis keras sebagai pelaku utamanya. Gedung WTC tersebut berada di wilayah. Jawaban yang benar adalah A. New York. Dengan penjelasan jawaban, serangan 11 September atau serangan 9/11 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC pada 11 September 2001. Salah satu gedung yang menjadi target di New York adalah gedung World Trade Center atau WTC. Nomor 2, membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, kuat, dan berkelanjutan merupakan tujuan SDGs dalam bidang. Jawaban yang benar adalah B. Habitation. Dengan penjelasan jawaban, SDGs memiliki 17 tujuan. Salah satunya adalah pemukiman atau habitation. Tujuan bidang pemukiman atau habitation adalah untuk membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, kuat, dan berkelanjutan. Bentuk soal yang kedua yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dan Korea Selatan. Nomor pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum nasional yang digunakan di Indonesia pada tahun. Jawaban yang tepat adalah B. 2006 hingga 2013. Nomor 2, sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari. Jawaban yang tepat adalah A. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas. Dengan penjelasan jawaban, bagi warga Korea, mendapatkan gelar akademik akan mengangkat status sosial mereka. Sistem pendidikan di Korea Selatan sendiri adalah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun universitas untuk bachelor atau S1. Secara umum terdiri dari 6, 3, 3, 4, dan 2 tahun untuk master atau S2. Bentuk soal selanjutnya adalah tes psikotes
tentang persamaan kata atau sinonim. Contoh soal yang pertama, prominent sama dengan jawaban yang benar, menonjol. Dengan penjelasan jawaban, menurut KBBI, prominent adalah terkemuka atau menonjol. Contoh soal yang kedua adalah dogma sama dengan pilihan jawaban yang benar adalah D, keyakinan. Dengan penjelasan jawaban, menurut KBBI, dogma adalah pokok ajaran atau tentang kepercayaan dan sebagainya yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan, atau tentang keyakinan tertentu. Bentuk soal yang selanjutnya masih psikotes tentang lawan kata atau antonim. Dengan contoh soal a priori sama dengan jawaban yang benar adalah B, a posteriori. Dengan penjelasan jawaban, menurut KBBI a priori adalah berperanggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan a posteriori menurut KBBI adalah beranggapan setelah diketahui keadaan yang sebenarnya. Jadi, sudah pasti jawabannya adalah B, a posteriori. Contoh soal yang selanjutnya yaitu virtual sama dengan jawaban yang benar adalah D, tak pasti. Dengan penjelasan jawaban, menurut KBBI, virtual adalah nyata. Maka, anonim dari kata nyata adalah tak pasti. Bentuk soal yang selanjutnya masih psikotes tentang padanan hubungan yang paling serupa. Contoh soal yang pertama yaitu rasio sama dengan nominal. Maka, padanan hubungan yang paling serupa yaitu C, nalar sama dengan rasa. Contoh soal selanjutnya yaitu Baduy sama dengan Banten. Padanan hubungan yang paling serupa yaitu Sasak sama dengan Lombok. Dengan penjelasan jawaban, keduanya sama-sama menyebutkan salah satu jenis suku dan asal dari suku tersebut. Suku Baduy berasal dari Banten, sedangkan suku Sasak berasal dari Lombok. Bentuk soal yang selanjutnya masih psikotes tentang analogi. Contoh soal yang pertama yaitu bintang, galaksi, alam semesta sama dengan, dan jawaban yang benar adalah D, huruf, kata, ceria. Dengan penjelasan jawaban, kumpulan bintang membentuk galaksi, kumpulan galaksi membentuk alam semesta, juga kumpulan huruf membentuk kata, kumpulan kata membentuk ceria. Contoh soal yang selanjutnya yaitu rumah sama dengan genting jika kepala sama dengan, dan jawaban yang benar adalah E, rambut. Dengan penjelasan jawaban, rumah bagian atas namanya genting, sedangkan kepala bagian atas namanya rambut. Bentuk soal selanjutnya masih psikotes tentang pemahaman wacana. Seni seperti juga kata-kata adalah suatu bentuk komunikasi. Kata-kata, baik lisan maupun tulisan, menyediakan akses kepada umat manusia pada generasi-generasi berikutnya semua pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan penghayatan, baik dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari para pemikir terbaik dan terdepan di masanya. Sebagaimana evolusi pengetahuan terjadi dengan memindahkan dan mengganti apa yang salah, demikian juga evolusi perasaan terjadi melalui seni. Perasaan-perasaan yang kurang baik dan kurang penting bagi keberadaan tersebut. Inilah tujuan dari seni. Semakin dekat seni mencapai tujuan tersebut, maka semakin baik seni tersebut. Contoh soal yang pertama yaitu pengarang mengembangkan teks tersebut terutama dengan cara, jawaban yang paling benar adalah C, perbandingan dan pembedaan. Dengan penjelasan jawaban, dalam paragraf terdapat perbandingan antara seni dan kata-kata sebagai bentuk komunikasi. Sedang pembedaannya terlihat dari kalimat-kalimat yang menjelaskan perbedaan antara kata-kata dan seni. Contoh soal selanjutnya yaitu, menurut pengarang, pengetahuan adalah, dan jawaban yang benar adalah A, evolusioner dan emosional. Dengan penjelasan jawaban,
Menurut pengarang, pengetahuan adalah kumulatif dan progresif atau selalu berkembang, mengalami kemajuan dari generasi ke generasi berikutnya. Bentuk soal selanjutnya masih tes psikotes tentang tes numerik. Contoh soal yang pertama yaitu jika X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76, maka jawaban yang benar adalah B, X lebih kecil daripada Y. Dengan penjelasan jawaban, X sama dengan 1,72 dikurangi 1,78. Tanpa perlu menghitung nilai dari pengurangan tersebut, maka dapat dipastikan hasilnya akan negatif karena bilangan yang dikurangi yaitu 1,72 lebih kecil dari pengurangannya yaitu 1,78. Sehingga X bernilai negatif. Sedangkan Y sama dengan 1/74 dikurangi 1/76. Sekali lagi, tanpa perlu menghitung pengurangan tersebut, hasil yang diperoleh akan positif karena bilangan yang dikurangi yaitu 1/74 lebih besar dari bilangan pengurang yaitu 1,76. Sehingga Y bernilai positif. Maka negatif lebih kecil daripada positif. Maka jawabannya adalah X lebih kecil daripada Y. Contoh soal selanjutnya yaitu perhatikan keempat gambar yang mempunyai pola yang berbeda, kemudian analisis hasil dari pola-pola tersebut. Dan jawaban yang benar adalah B. Dengan penjelasan jawaban, polanya adalah terjadi pergeseran sekaligus penambahan bulatan lingkaran searah jarum jam. Dan jelas jawabannya adalah B. Bentuk soal selanjutnya yaitu tentang tes kepribadian. Di dalam tes kepribadian, young leaders akan diminta untuk menjelaskan tentang seberapa jauh kamu mengenal diri sendiri dan pengetahuan seputar Youth Exchange Program. Dalam bentuk essay sebanyak 5 soal. Nah, itu tadi adalah pembahasan dalam bentuk contoh soal dan penjelasan jawaban yang akan young leaders terima ketika seleksi tahap 1 online best test Youth Exchange Program South Korea. Semoga dengan adanya video penjelasan ini, young leaders dapat lebih siap untuk menghadapi seleksi fully funded Youth Exchange Program South Korea. Sampai jumpa di Korea, young leaders!